Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz dalam video pendidikan agama Islam Topai untuk kelas 5. Nah, masih bab 3, iman kepada Rasul-Rasul Allah, bagian 2. Nah, seperti biasa sebelum belajar sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, soal soleha, kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada Rasulullah. Nah, sekarang kita membahas untuk pelajaran pada hari ini, yaitu nama-nama Rasulullah. Nah, ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nah, yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, yang kedua ada Nabi Idris alaihissalam, yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam, yang keempat Nabi Hud alaihissalam, yang kelima Nabi Saleh alaihissalam, yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketujuh Nabi Lut alaihissalam, yang ke-8 Nabi Ismail alaihissalam, yang ke-9 Nabi Ishak alaihissalam, yang ke-10 Nabi Yakub alaihissalam, yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam, 12 Nabi Ayyub alaihissalam, yang ke-13 Nabi Shu'aib alaihissalam, yang ke-14 Nabi Musa alaihissalam, yang ke-5 Nabi Harun, ke-15 Nabi Harun alaihissalam, yang ke-16 Nabi Zulkifli alaihissalam, yang ke-17 Nabi Daud alaihissalam, yang ke-18 Nabi Sulaiman alaihissalam, 19 Nabi Ilyas alaihissalam, kemudian Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, 23 Nabi Yahya alaihissalam, yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang terakhir atau Nabi yang ke-25 atau Nabi akhir zaman atau Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya, Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Firman ingin meneladani sifat patonah Rasul, yaitu dengan cara rajin belajar. Nah, kemudian lawan dari sifat wajib Rasul yaitu atau sifat mustahilnya ada 4 juga. Nah, yang pertama ada kizib, yang kedua khianat, yang ketiga kitman, yang keempat baladah. Nah, yang pertama sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin bagi Rasul yaitu kizib. Kizib artinya bohong atau dusta. Nah, para Rasul mustahil melakukan dusta atau bohong. Yang kedua ada khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Nah, para Rasul tidak mungkin mempunyai sifat khianat. Yang ketiga kitman, artinya menyembunyikan. Nah, para Rasul mustahil mempunyai sifat kitman. Jika Rasul menyembunyikan ajarannya, maka ajarannya tidak mungkin sampai kepada kita. Yang keempat ada baladah. Nah, baladah artinya bodoh. Nah, jika Rasul bodoh, tidak mungkin bisa membimbing umatnya, dan hal tersebut mustahil bagi Rasul. Nah, jadi seperti ini ya. Tadi ada sifat wajib Rasul. Yang pertama adalah sidik, artinya benar. Nah, kemudian lawannya atau mustahilnya adalah kizib. Kizib artinya adalah dusta atau bohong. Kemudian sifat wajib Rasul ada amanah. Nah, lawannya adalah khianat. Kemudian tablik artinya menyampaikan. Kemudian mustahil atau sifat mustahil Rasulnya yaitu kitman, menyembunyikan. Kemudian sifat wajib Rasul ada fatonah. Nah, lawannya adalah baladah, artinya bohong. Nah, selanjutnya kemudian Rasul ulul azmi. Nah, apa itu Rasul ulul azmi? Rasul ulul azmi yaitu para rasul yang mempunyai keteguhan dan tekad yang kuat dalam menghadapi setiap ujian dan segala cobaan. Nah, Rasul ulul azmi ada 5 orang, yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya ada perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, kolom di sini adalah kolom untuk Nabi. Kemudian kolom di sebelah sini adalah kolom untuk Rasul. Coba perhatikan nomor 1. Nah, Nabi Allah. Nah, kalau Nabi belum tentu menjadi Rasul. Nah, kalau Rasul sudah pasti menjadi Nabi. Kemudian perbedaannya lagi, kalau Nabi memiliki sifat wajib, sidik, amanah, dan fatanah. Nah, sedangkan Rasul memiliki sifat wajib, sidik, amanah, tablik, dan fatanah. Nah, bedanya kalau Nabi tidak mempunyai sifat, tidak wajib mempunyai sifat tablik. Nah, apa tadi sifat tablik? Nah, artinya menyampaikan. Nah, jadi Nabi, jumlah Nabi itu banyak. Nah, Allah mengangkat para Nabi itu banyak sekali. Kemudian yang Rasul ada 25 saja, yaitu yang Rasul yang telah kita sebutkan di pelajaran yang tadi. Kemudian yang ketiga, perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu. Nah, kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya. Kemudian perbedaannya lagi, Nabi itu tidak mempunyai umat, sedangkan Rasul itu mempunyai umat.
Nah, kemudian persamaan Nabi dan Rasul. Nah, persamaannya yang pertama sama-sama seorang laki-laki. Nah, jadi Nabi itu tidak ada seorang perempuan ya. Nabi itu semuanya adalah laki-laki. Kemudian yang kedua bersifat maksum, artinya terjaga dari perbuatan tercela. Kemudian persamaannya lagi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama-sama memiliki mukjizat. Nabi dan Rasul itu sama-sama memiliki mukjizat atau kelebihan. Kemudian yang berikutnya persamaannya sama-sama mengesahkan Allah. Kemudian selanjutnya persamaannya bersifat basariyah, artinya layaknya seperti manusia biasa. Basariyah itu maksudnya sifat manusiawi. Nah, bisa makan, bisa minum, bisa bekerja, bisa berkeluarga, dan lain sebagainya. Kisah sifat atau sikap tabligh Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu sifat wajib Rasul adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Nah, menyampaikan kebenaran ajaran Allah kepada umatnya menjadi tugas para rasul. Nabi Muhammad SAW diutus untuk kalangan Arab atau kaum Arab atau suku Arab. Nah, adalah agar mereka mengesahkan Allah dan merubah perilaku jahiliyahnya atau perilaku bodoh mereka. Nah, tugas menyampaikan ajaran Allah ini tidaklah mudah. Nah, banyak ujian dan cobaan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian perlawanan yang keras dirasa Nabi Muhammad SAW setelah melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, menyembah berhala merupakan perbuatan syirik dan termasuk dosa besar. Nah, pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, suku Arab itu menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW dicaci dan dimaki oleh para pembesar kaum Quraisy. Para pembesar Quraisy khawatir mereka akan kehilangan wibawa dan pengaruh di kalangan masyarakat Mekah. Nah, segala hinaan dan cacian tidak membuat Nabi Muhammad SAW putus asa. Sebaliknya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW semakin teguh dan selalu atau terus menyampaikan ajarannya. Berkat kegigihan dan menyampaikan ajaran Allah dan keteguhan Nabi Muhammad SAW, akhirnya beliau berhasil menyampaikan ajaran Islam kepada bangsa Arab dan kepada bangsa di seluruh penjuru dunia. Sikap tabligh atau menyampaikan adalah salah satu sikap yang baik untuk kita teladani yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW selalu bersikap arif dan bijaksana. Beliau selalu memulai dakwahnya dengan yang baik. Nah, sebagai muslim, kita harus meneladani atau meniru atau mencontoh sifat tabligh yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sikap Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah Islam yang pertama, teguh pendirian dan tahan uji. Kemudian sabar dan tabah dalam perjuangan. Bijaksana dan tegas dalam menyikapi permasalahan. Nah, selalu menunjukkan akhlak yang terpuji baik kepada teman ataupun kepada lawan. Kemudian sikap berikutnya yaitu berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Nah, solin soleha, adapun intisari atau rangkuman untuk pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah percaya dan yakin bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah seorang nabi yang mengemban misi dan menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Sifat wajib bagi Rasul ada 4: sidik, amanah, tabligh, dan fatanah.
Nah, kemudian arti Rasul Ulul Azmi adalah Rasul Allah yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat dalam menghadapi setiap ujian. Kemudian sifat tabligh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita teladani adalah teguh pendirian, tahan uji, sabar, tabah dalam berjuang, bijaksana, dan tegas dalam menyikapi masalah. Nah, berakhlak terpuji kepada kawan dan lawan. Nah, soleh soleha, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan video pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustaz dan untuk kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sambung dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, sampai jumpa lagi di pembelajaran PAI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.